Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus, aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada Dekan Fakultas Kedokteran UISU dan seluruh jajaran pimpinan yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Orang-orang tua saya, tokoh-tokoh yang diundang pada acara Milad ke-51 Fakultas Kedokteran UISU yang hari ini mengambil tema dengan Milad ke-51 tahun kita bangun Fakultas Kedokteran UISU dengan nilai keislaman dan ketauladanan. Saya tidak ingin berbicara panjang karena agak sulit untuk mencari apa topik yang pas untuk saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Tapi saya teringat tadi malam saya memberi tausiah di Universitas Medan Area yang sebelumnya ada satu majelis taklim yang saya sampaikan dengan topik yang mirip, yang pasti bukan tentang Al-Maidah 51. Ya, karena itu sudah ada yang ngurusin, insya Allah. Pembahasan yang ingin saya sampaikan ini, keislaman dan ketauladanan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk mensepakati istilah Islam dan Islami. Karena kalau bicara keislaman, kita bicara tentang teori-teori dan itu normatif. Sehingga siapa saja, bahkan dia bisa memiliki pemahaman yang jauh lebih paham dari kita tentang Islam. Siapa saja. Saya dulu, tapi kalau gelar kesarjanaan saya masih berhenti di S1. Waktu kuliah, saya di Fakultas Usuluddin IAIN Sumatera Utara. Saya belajar malah banyak kalau itu pendekatannya buku kepada guru-guru, profesor-profesor, doktor-doktor yang mereka itu tidak muslim. Tapi mau tidak mau saya harus belajar kepada mereka karena pertama kurikulum memberikan beban itu menjadi bab pelajaran atau buku wajib yang harus saya kuasai. Ternyata di luar sana ada orang yang mengerti Islam bahkan tidak sekedar secara umum, spesifik. Saya merasa heran ketika kemudian ada orang yang mengerti usul fikih jauh lebih baik dari kita. Bahkan dia mendapat gelar doktor di situ. Ada seorang wanita yang kemudian disebut sebagai Robi'atul Adawiyah zaman ini. Seorang wanita Perancis yang banyak menulis tentang masalah-masalah tasawuf dan menguasai begitu dalam beberapa ayat yang bisa mengangkat atau mengungkap rasa cinta kepada Allah. Dan tidak hanya sekedar menguasai, dia bisa membuat jalinan-jalinan antara konteks dengan teks. Saya juga ketika menyebut teks tidak akan mengaitkan dengan apa yang dipikirkan oleh Nusron Purnomo. Karena menurut saya tesis dia adalah tesis orang dungu. Maka tidak penting kita bahas di forum ilmiah seperti ini. Walaupun saya belum tentu bicara secara ilmiah. Kenapa? Karena satu hari ketika mengajar dia bertemu dengan keadaan di mana musim salju yang demikian kuat, artinya mungkin ada badai. Maka ketika dia masuk ke kelas, dia membuka mantelnya, menyangkutkan dan memulai kuliah dengan mengatakan, saya teringat dengan kaum yang mereka dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan hujan atau angin yang berhembus 7 hari, 8 hari, 9 malam. Dan itu dia sebutkan ayatnya, rentetannya satu demi satu. Jadi kalau bicara tentang teori dan banyak lagi yang lain seperti Esposito misalnya,
adalah seorang yang sampai hari ini Allah belum memberikan hidayah Islam atau taufik menjadi muslim, tapi penguasaan dan pembelaannya terhadap Islam sangat luar biasa. Walaupun kita tidak bisa bilang dia disejajarkan dengan Abu Thalib misalnya. Dari sisi pemikiran, banyak sekali buku-buku yang dia keluarkan dan memberikan pembelaan terhadap Islam, tapi dia bukan muslim. Ini unik. Maka menjadi muslim atau menguasai Islam atau bahasa keislaman kalau kita bawa dalam bahasa Indonesia, maka saya melihat itu hanya melulu di urusan-urusan teori-teori normatif. Paling banter dia membentuk fikrah kita kalau pakai bahasa orang gerakan. Kalau pakai bahasa kita dengan sebutan paling banter, kita hanya akan memahami Islam. Oh, ini Islam. Berhenti di situ. Terus kemudian mungkin kita melakukan pembelaan atau mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap makna Islam setelah kita ketahui. Itulah model-model orang-orang yang dulu belajar Islam dengan tujuan merusaknya, bukan memperbaikinya. Nah, bicara ketauladanan ini bukan bicara teori. Ini bicara proses menuju munculnya kebiasaan atau habit di tengah umat ini. Dan seringkali ketika bicara ketauladanan, kita menoleh ke sekeliling kita. Kita mencari-cari tahu siapa orang yang kita lihat layak menjadi teladan itu. Padahal ketika kita bicara ketauladanan seharusnya tidak seperti itu. Dan bahkan saya mengatakan tidak boleh seperti itu. Karena pendekatan di saat saya mengatakan ketauladanan dan kemudian kita menoleh keluar, itu sama artinya bahwa kita tidak pernah memposisikan diri bahwa kitalah teladan-teladan itu. Sehingga yang terjadi selalu adalah kegiatan umat Islam yang selalu menunggu dan tuduhan-tuduhan dilakukan. Misalnya ketika ada satu peristiwa mereka mengatakan inilah karena sebab ulama kita begini. Ketika ada satu peristiwa inilah karena sebab umat Islam tidak bersatu. Ketika ada satu peristiwa terjadi inilah karena sebab kita tidak punya tokoh sentral yang kita anut, yang kita ikuti dan sebagainya. Padahal ketika kita bicara keteladanan, kita bicara habit yang harus hidup di tengah umat Islam. Pertanyaannya adalah habit apa yang harus hidup itu? Tentu saja adalah habit-habit positif, di mana Allah telah menempatkan posisi umat Islam itu sebagai khairu ummah. Nah, ketika bicaranya khairu ummah, itu bicara tentang bahwa kita tidak satu level yang sama dengan orang-orang di luar Islam. Dari ketika kita bicara basis spiritual yang membentuk karakter kita itu, kita tidak sama. Bahkan kitalah umat terbaik karena patronnya Allah sudah siapkan di luar untuk kita. Dan apa itu? Semua ada pada Al-Quran sebagai guidance utamanya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana membentuk keteladanan itu? Tidak bisa tidak, kita harus membangun kesepakatan. Sistem yang harus kita anut untuk kemudian kita biasakan, kita hidupkan atau kita aktualisasi dalam perilaku kita itu sistem yang mana? Satu hari Nabi pernah marah kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab mempelajari Taurat diam-diam. Lantas Nabi bertanya kepadanya, apa yang kau baca Umar? Saya membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tinggalkan itu. Umar tercengang dan Nabi mengatakan tinggalkan. Karena jika Musa hidup sezaman denganku hari ini, maka dia pasti akan beriman kepadaku dan kita tidak butuh kitab itu hari ini. Cukup Al-Quran bersama kita. Ini yang kemudian belakangan Umar itu selalu pada posisi konsisten untuk mengatakan cukup Al-Quran bersama kita. Dan dia sangat selektif ketika ada orang bicara. Aku pernah dengar Nabi bicara begini. Dia panggil orang itu. Kau jangan bicara asal pernah dengar. Kau sendirian atau ada orang lain? Aku tidak bisa dengar semua beritamu tentang Nabi kecuali kau bisa menghadirkan saksi bahwa kau tidak sendirian mendengarnya. Karena bisa jadi kalau kau sendirian, kau sedang melek, kau mungkin sedang ngantuk, kau mungkin sedang tidak fokus, sehingga belum tentu Nabi bilang seperti itu. Tapi kalau Quran, Umar bisa
terima langsung. Saya bisa ambil contoh ketika satu hari waktu itu Umar sedang buat RUU dan sedang memberikan paparan di depan parlemen lah kalau bahasa kita sekarang, dan dihadiri oleh publik. Saudara-saudara, berangkat dari fakta yang saya temukan bahwa ternyata banyak anak-anak muda kita tidak berani menikah karena tingginya mahar yang ditetapkan oleh perempuan. Ya itu sampai negara ngurusin itu waktu itu. Umar jadi presiden waktu itu. Maka saya merencanakan tidak akan memutuskan dan membuat peraturan agar tidak boleh lagi wanita minta mahar sama laki-laki. Dan ini berangkat dari fakta. Artinya dari masalah yang muncul di tengah masyarakat. Inilah pemerintahan yang peraturan-peraturannya selalu muncul untuk merespon peristiwa yang di tengah masyarakat. Tapi begitu Umar ngomong seperti itu, seorang perempuan yang sudah lanjut usia bernama Khawla binti Sa'labah itu tunjuk tangan, interupsi presiden. Umar bilang, orang kemudian, Umar ini kalau ngomong jarang diinterupsi. Maaf cakap, setan saja nggak berani nginterupsi Umar. Itu dibilang Nabi, berpapasan setan tidak berani, tapi Khawla dari belakang interupsi. Anda jangan asal bicara. Orang kemudian kalau bahasa kita langsung pengawal pas pampres pergi ke belakang. Umar bilang, entah biarin, jangan larang seorang wanita untuk memberikan pendapatnya yang Allah saja mendengarkan kritikannya. Jadi Khawla ini pernah mengkritik Nabi dalam tanda petik, yang kemudian akhirnya Allah merespon kritik itu, maka turunlah surat Al-Mujadilah. Nanti silahkan lihat apa ceritanya di situ. Silakan ibu, bicaralah. Apa kau tidak tahu bahwa mahar itu hak perempuan dan itu Allah yang sudah tetapkan dalam Al-Quran? Apa benar? Khawla membacakan ayatnya. Umar langsung bilang, saudara-saudara, karena ternyata ada ayat yang mengatakan bahwa mahar adalah hak perempuan, maka RUU saya batalkan, tidak jadi diundangkan. Kira-kira begitu. Artinya Umar tidak mau dia orang, atau tidak ada, dia sangat selektif ketika bicara tentang ketentuan peraturan itu karena pengalaman yang pernah terjadi sama dia. Jadi kita bicara keteladanan ini tadi. Tapi pertama, apa yang membuat kita akhirnya bisa membangun keteladanan? Pertama, kita harus sepakat sistem yang sama. Apa itu? Untuk kemudian kita anut, untuk kemudian kita coba terapkan dalam perilaku kita. Itu yang harus kita paham. Walau kemudian satu hari Nabi pernah bilang, saudara-saudara, saya ini sudah di Madinah nih, saya nggak begitu suka kalau setiap harus menerjemahkan surat yang datang dari luar. Berbahasa Persia kita panggil orang Persia, berbahasa Ibrani kita panggil orang Yahudi. Saya mau kalian belajar bahasa itulah. Artinya pada situasi mapan bisa meminjam tenaga orang-orang itu. Walau Nabi mengatakan tidak ada persoalan, tapi saya mau kalian belajar. Aku tidak suka kalau untuk membacakan surat-surat negara ini kita harus minjam tenaga orang kafir di sini. Itu terjadi setelah Nabi memimpin sebagai kepala negara di Madinah. Nah baik, kalau ikut apa yang dibilang oleh Stephen Covey, bagaimana kita bicara keteladanan? Orang pernah tanya sama saya, Ustadz, bagaimana saya bisa istiqomah sholat tahajud? Saya bilang, kau sudah rutin? Belum. Kalau gitu rutinkan dulu baru tanya pertanyaan itu nanti sama aku. Bagaimana kau bertanya istiqomah sementara kau saja belum rutin? Nanti kalau sudah rutin setiap malam kau tahajud, baru tanya bagaimana cara merawat rutinitas ini. Hari ini yang hilang dari kita adalah, karena terus terang ketika kita bicara nilai-nilai penting agama, kita hanya sampai pada tingkat ever. Pernah Bapak sholat tahajud? Pernah. Sholat duha? Pernah. Khatam Quran? Pernah. Berinfak? Pernah. Umrah? Pernah.
Membaca tasbih sekian kali per hari? Pernah. Istighfar sekian kali sehari? Pernah. Ever. Kita belum bisa terupgrade sampai kemudian tingkat always or usually. Mana Pak Anu? Atau mana Pak Dekan? Jam berapa? Jam 10. Oh udah, cari aja di musola. Kenapa? Biasanya jam segini beliau di musola. Karena kelasnya tidak lagi ever. Pernah. Kenapa kita sulit memahami karakter? Ini wajah umat Islam sekarang kalau mau dilihat, wajahnya seperti apa? Saya khawatir mungkin seperti hantu, mungkin seperti singa, mungkin seperti ular. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi dalam penggoresan sketsa wajah umat Islam hari ini. Kalau melihat Dubai, wow, umat Islam di sana elegan. Kalau melihat Somalia, menyedihkan. Kalau melihat Irak, Suriah, menyeramkan. Kalau lihat Indonesia, makin bingung. Kenapa? Karena kita belum membentuk karakter atau habit kita. Jadi kalau dibicara umat Islam itu habitnya apa? Padahal sistem pembentuk habitnya jelas. Apa itu? Al-Quran. Saya mohon maaf, saya sedang mencoba mengeksplorasi ini. Ya, ketika kita bicara keteladanan, mau tidak mau, jangan tunggu Imam Mahdi turun, karena kaulah Mahdi itu. Bahasa hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini sebenarnya para pemimpin itu, dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin itu. Ketika bicara tentang pemimpin, maka katakanlah akulah majikan dari kerjaku ini, akulah pemimpinnya. Anda mau apa di sini? Ketika ternyata orang membutuhkan sesuatu di luar kapasitas kepemimpinan saya, maka di situ akan muncul ruang baru. Ruang baru itu apa? Sinergi antara kekuatan demi kekuatan umat Islam. Oh, saya di sini cuma satpam. Tapi jangan takut, Bapak cari dekan, ya saya akan antarkan langsung ke ruang dekan. Itu yang saya maksud jalinan sinergis itu. Dan itu hilang. Kenapa? Karena sebab kita tidak lagi bisa hidup dalam habit itu. Kenapa? Sudah dibangunkan orang antara idealita dengan realita, jurangnya, pemisahnya. Sehingga pada saat yang sama seorang muslimah bisa sholat dengan khusyuk, tapi begitu sholat dia tidak jauh berbeda berpakaian, apakah dia seorang muslimah baik atau seorang pelacur yang rutin. Split personality, itu yang terjadi. Nah, saya sebenarnya ingin menyampaikan satu penelitian yang sudah, kalau di bulan puasa kemarin ini paling banyak saya sampaikan. Penelitian ini dilakukan oleh dua profesor di George Washington University. Kemudian dia laporkan dalam satu jurnal ekonomi, Global Economic Journal, dengan mengambil 5 indikator. Pertama adalah ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Kedua, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik pemerintahan. Ketiga, yang dilaporkan hak asasi manusia dan hak politik. Keempat, ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan internasional, masyarakat dan kehidupan sosial. Kelima, sistem perundangan untuk non-muslim. Sudah 5 indikatornya diambil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dipetakan 208 negara di dunia. Dan dibuat ranking mana negara yang paling islami di muka bumi. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata jika menurut kita negara islami adalah negara yang negara itu harus mayoritas penduduknya muslim, maka dalam ranking yang mereka buat, negara dengan mayoritas penduduk muslim hanya menempati urutan ke-33 dari ranking itu. Jadi ranking 1 sampai 32 itu diduduki oleh negara yang minoritas penduduknya muslim. Ini bicara negara paling Islam. Mereng, saya pikir nanti jatuh. Nggak jatuh ya? Oke, baik. Ini bicara tentang negara paling Islami. Baik. Secara awam kita mungkin akan bilang negara itu adalah Saudi Arabia.
Dalam penelitian dua profesor ini dua profesor muslim, Profesor Askari, Hussein Askari, dan kemudian Profesor Rahman. Jadi kalau mau dibilang subjektif, bisa subjektif, tapi ternyata hasilnya objektif. Saudi menempati urutan 50, ranking 50. Mesir menempati ranking 148. Negara muslim pertama yang menempati ranking tertinggi dari semua negara muslim adalah Malaysia. Siapa ranking pertama? New Zealand, Selandia Baru. Diikuti dengan Luxembourg, Belanda, Swedia, Denmark. Kemudian ada di urutan top 10 Singapura. Kemudian di 20 besar berada di urutan ke-15 Amerika Serikat. Where is Indonesia? Alhamdulillah, kita di tengah, 104. Ini tidak objektif. Nah, tunggu dulu, kita sedang bicara Islami, bukan Islam. Apa yang saya maksud dengan Islami? Ketika prinsip-prinsip atau nilai-nilai besar Islam itu hidup dalam perilaku, membentuk ketauladanan. Jadi tauladan itu bukan bicara teori, tapi perilaku yang sudah rutin. Itu yang saya jabarkan di depan tadi. New Zealand itu penduduk muslimnya sekitar 49.000, 1,1% dari penduduk New Zealand. Tapi tidak ada persoalan crash antar umat beragama di sana, dan semua mendapat pelayanan negara tanpa memperhatikan dia beragama apa dan harus diutamakan seperti apa. Semua bicara pada nilai-nilai yang hidup. Pak Ustadz, kalau tidak ada proteksi, bahaya kompetisi. Itulah kenapa Allah gesa dan Allah mengguide kita, Allah mendampingi kita. Allah mengatakan bahwa aku ikut, aku join, karena Allah tidak mau kita kalah, tapi upgrade semua bekal yang sudah Allah kasih sama kita. Gunakan itu, energi besar, potensi besar. Malangnya, apa yang terjadi pada umat Islam? Saya sering membuat ilustrasi begini. Allah mau kita tidak miskin, dan Islam menempatkan miskin itu masalah, itu case, itu harus dipecahkan. Maka begitu ada peristiwa atau kasus kemiskinan, Allah tidak sekali dua mengingatkan dalam Al-Quran, bahkan menempatkan pada urutan tertinggi, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin. Kenapa? Cepat entaskan mereka masalahnya. Kenapa? Karena ini bukan karakter asli kalian. Kenapa? Karena rukun Islam yang 5 itu bicara bayar zakat salah satunya, bukan terima zakat. Artinya Allah mau kita berdaya secara ekonomi. Cuma malangnya ruang-ruang berpikir kita dan pengertian kita tentang Islam sepertinya sudah tidak Islami. Di saat yang sama kita menderita penyakit bawaan. Ketika kita masuk ke ruang ibadah yang namanya mahdoh, sholat, puasa, zakat, di ruang ini penuh dengan pertengkaran pula. Dari mulai takbir, bahkan niat sampai salam, semuanya cerita perbedaan pendapat. Bagaimana menjatuhkan niat, bagaimana cara bertakbir, bagaimana iftitahnya, Fatihah pakai bismillah atau tidak, bacaan surat apakah dalam sholat jemaah makmum juga harus baca surat atau tidak, rukuknya bagaimana, bacaan dalam ruku apa, bacaan dalam iktidal bagaimana, sujud bagaimana. Semua penuh dengan pendapat sianu, bahkan akhirnya ada masjid yang berbeda, bukan karena sebab mereka mau berbeda, tapi karena mereka tidak bisa merukunkan perbedaan itu atau membangun jalinan-jalinannya. Lihatlah betapa lemahnya. Apa mungkin Allah akan kasih tugas ngurus dunia orang yang kayak begini ini? Mohon maaf ya Pak, saya pakai kacamata yang lebih, bukan, saya tidak mengatakan kita, bukan, tapi kenapa Allah kasih sama Amerika? Terlepas, tetap kalau bicara kebencian, mereka punya kebencian kepada kita. Kenapa Allah kasih sama Cina? Kenapa Allah kasih sama Jepang? Kenapa Allah kasih sama negara-negara di Eropa itu? Kenapa Allah kasih sama Singapura, tidak kepada kita? Jawabannya, jangan dulu marah. Coba lihat, ada berapa nilai-nilai Islam yang hidup di kita dan hidup di mereka. Bicara bersih saja. Bersih Pak. Teman saya
sampai seumur ini belum pernah ke Malaysia, tapi saya yakin insya Allah suatu hari saya ke sana. Teman saya cerita, satu yang paling saya ingat sama saya, Ustadz kami tur 1-2 hari saja. Kami take off dari sini ke Kuala Lumpur kami pergi Singapura, kemudian balik lagi Kuala Lumpur, kami balik ke Medan. Tapi menarik satu hal yang dia ceritakan sama saya, terminal busnya Ustadz. Dia bilang begitu, tidur pun saya mau di situ. Saya bilang, kalau bicara nilai an-nazafatu minal iman, itu udah ngaji kita. Tapi menghidupkan nilai ini dalam bentuk ketauladanan, itu bukan pekerjaan mudah. Pulang kita ke Indonesia, pulang kita ke Medan, lihat bagaimana sampah. Tak usahlah itu kota, mari kita pergi ke masjid saja. Ada berapa banyak toilet masjid yang kita sanggup berlama-lama di dalamnya. Tidak sedikit yang ketika begitu masuk kita langsung membal karena baunya, joroknya, sebagainya. Lantas Islamikah itu? Itu yang saya maksud tadi. Loh, Pak Ustadz kenapa ngulitin ini? Ini masalah kita. Lihatlah negara kita diatur dengan tidak Islami. Ini bukan negara Islam. Saya tidak sedang bicara Islam sebagai teori yang kemudian harus dibuat label-label semuanya. Satu kota kemudian harus ada tulisan Masya Allah dan sebagainya. Tidak, tapi bisa nggak hidup? Mungkin mahasiswa pernah lihat ada di sosial media, orang naik mobil berhenti di tepi jalan, melihat seekor itik dengan seekor anaknya yang bingung karena beberapa anaknya rupanya masuk ke dalam got atau parit. Dan kemudian mereka panggil polisi. Polisi datang dan polisi tidak pergi sampai semua anak-anak itik yang terjebak dalam parit itu bisa dikeluarkan. Islami? Hidupkah itu di negeri kita? Saya kemarin nonton, masih saya ingat dan bahkan saya foto, saya simpan fotonya di TV One, cerita tentang kebakaran yang melanda satu rumah. Datanglah polisi, datanglah ambulan, tapi tahu siapa yang diselamatkan? Seekor kucing yang terjebak dalam rumah itu. Bukankah ini kalau mau bicara hak-hak hidup makhluk dihargai di negara itu? Walaupun tapi Pak Ustadz, umat Islam ditembaki bla 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 bla. Nah, ini nanti bab lain kajiannya. Kita juga layak marah ketika kemudian Islam dihinakan bla bla semua itu. Tapi tahu kenapa mereka marah dengan Islam? Kenapa mereka tidak suka dengan Islam? Kenapa mereka tidak mau dengan Islam? Karena mereka tidak mau record yang sudah mereka dapat itu bergeser ke kita. Kalau kita sampai bisa melanjutkan keislaman kita pada wilayah ketauladanan kita. Saya lupa siapa, tapi saya orang yang alhamdulillah dikasih karunia rajin baca buku oleh Allah. Bahkan harta saya terbanyak itu buku. Saya pernah membaca satu tulisan seorang yang sedang studi di Amerika. Profesor dia, pembimbing karya ilmiah dia itu berada di kota yang lain yang jarak tempuh dengan pesawat itu 6 jam. Di saat mana dia sudah selesaikan karya ilmiah dan dia hubungi sang profesor, maka sang profesor bilang, tidak ada masalah, saya yang berangkat ke tempat Anda. Saya menduga kuat bahwa ada biaya operasional yang memang disediakan untuk sang profesor dan dia jalankan itu. Mohon maaf, saya tidak mau bicara politis dan macam-macam. Kalau di negeri kita, ini biaya operasional bisa diambil, orang mahasiswa datang ke dia dan ini bisa dilaporkan secara fiktif. Apalagi kalau orang politik. Saya 10 tahun pernah hidup di dunia politik, praktis langsung sebagai anggota DPR. Jadi seorang bisa melakukan perjalanan dinas itu tanpa pernah berangkat. Maka bagaimana kita berharap Allah akan membantu kita di saat yang sama kita ternyata telah tidak pernah mau lagi menerapkan hukum-hukum Allah? Pak Ustadz, ini bukan negara Islam. Baik, hukum-hukum Allah yang saya maksud ini adalah nilai-nilai universal yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh manusia manapun. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Allah sudah buat fitrah agama ini sesuai dengan maunya manusia sebenarnya, atau karakter dasarnya manusia, sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Maka sebenarnya pada ajaran Islam ada teori-teori
yang bisa diambil oleh siapa saja jika mereka mau mengambilnya, dan Allah akan menggaransi dia akan mendapat keuntungan dari situ tanpa dia menjadi muslim sekalipun. Jika ingin menaklukkan dunia, pakai Islam. Dan itu yang mereka lakukan. Ketika bicara antara interaksi mereka dengan kita, itu wilayah yang lain. Tapi tetap saja mereka tahu untuk bisa berdaya, untuk bisa jaya, kita harus punya dedikasi, disiplin, responsibility, nilai-nilai positif yang hidup dalam diri kita. Konsistensi kita untuk menjadi bangsa besar. Mimpi besar yang harus ada sama kita. Ketika Inggris bisa menguasai hampir 2/3 dunia, maka ada satu yang dia bilang, Inggris menguasai lautan. Kita Pak Jokowi kemarin ngomong itu, tapi yang muncul cuma satu kapal dengan judul Tol Laut. Apa yang dilakukan Inggris? Apa yang dilakukan oleh generasi besar Islam ketika mereka menyebarkan Islam ke seluruh negeri? Di saat mereka terhenti di tepi laut dan mereka belum punya kapal, apa kata mereka? Kalau bukan karena keterbatasan ini, kami akan tetap pergi ke sana. Tapi keterbatasan itu tidak membuat mereka berhenti, tapi terus bekerja. Yang hilang hari ini, ketika kita mengalami keterbatasan, kita kemudian diam dan mengatakan, sudahlah, jangan banyak ribut, nanti kau yang akan kena. Nah, saya berharap nilai-nilai itulah yang harus kita bangun. Saya membayangkan kampus, setidaknya Fakultas Kedokteran, itu membentuk sebuah, bukan sekedar sebuah kampus yang secara formal, yang sifat hubungannya formal, tapi ada chemistry yang saling berhubungan antara mahasiswa dengan dosennya. Karena mahasiswa itu punya mimpi. Si dosen punya mimpi. Satu hari kelak aku tidak ada di sini, bahkan tidak ada di muka bumi. Tapi satu hari kelak aku akan tetap mendapat kebaikan dari amal solehku dengan mahasiswa-mahasiswaku yang sudah jadi orang itu. Bukankah salah satu yang akan diberikan Allah sebagai pahala yang rutin terus akan diberikan pada kita setelah kematian kita adalah ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Maka pastilah seorang dosen akan sungguh-sungguh untuk mentransfer kepribadiannya, ilmunya, pengalamannya, karena dia tidak sedang berpikir apa untungnya pada dunia ini darimu kau berikan, tapi ini pasti akan diberikan untungnya olehku setelah kematianku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Di kesimpulan sederhananya, dalam pemahaman saya, yang saya lihat ini, kalau kita bicara teladan, kita sudah sampai di halte atau di etape yang keberapa? Sudah bergerak nggak kita? Kemarin saya pergi ke, mohon maaf, bukan membandingkan untuk negatif, saya pergi ke UIN Sumatera Utara. Waktu ada judisium di Fakultas Usuluddin, saya diundang untuk kasih kata sambutan sebagai alumni. Dekan menceritakan kepada saya bahwa ada sedikit perubahan di kampus kita. Sekarang aktivitas kuliah harus berhenti di waktu sholat. Dan ternyata keputusan yang sangat sederhana ini itu kemudian menggerakkan roda perubahan yang luar biasa. Sepakat tidak ada mulut kecuali mengatakan masjid kita terlalu kecil untuk menampung jamaah yang segini banyak. Kenapa? Karena rektor turun, jajaran biru turun, kemudian pihak dekanat semua turun. Ketika mereka di tempat, tidak boleh ada orang dengan alasan yang dibuat-buat untuk sholat tidak di masjid. Semua harus ke masjid. Saya tidak tahu, semoga kelangsungannya akan berjalan baik. Padahal itu hanya sederhana saja. Maka jangan pernah khawatir atau jangan menganggap bahwa ketika kita memulai sesuatu harus dari yang besar-besar. Mulailah dari yang sederhana. Give your smile for anything. Berikan senyummu kepada semua orang. Berikan rasa nyaman ketika, misal kalau dosen masuk kelas, berikan rasa nyaman kepada mereka dengan say assalamualaikum. Ada yang sakit, mari kita doakan. Sederhana saja. Karena intinya bahwa ketika saya di rumah punya istri yang kemudian dia mengepalai dan menanggung jawabi lebih besar dari saya dalam urusan keseharian 9 orang anak kami. Jadi saya punya 9 orang anak
Istri saya itu adalah manusia luar biasa menurut saya. Tapi ada satu yang bisa membuat dia berhenti dari semua itu. Apa? Ketika saya marah kepadanya, bahwa ternyata spirit besar baginya adalah saya yang harus selalu tersenyum, ramah kepadanya, dan tidak membuat hatinya berduka. Ketika itu terjadi, maka baginya kami tidak punya pembantu. Dia mencuci, dia masak, kalau gosok ada orang yang gosok, dia menyapu rumah, dia mengurusin anak-anak. 7 anak kami, karena yang 2 sudah dewasa, sudah bisa mengurus sendiri. Bahkan 6 lah, setelah yang sampai anak-anak yang SMP masih dia sisirkan rambutnya ketika berangkat, masih dia sediakan bajunya, sediakan sarapannya. Kemudian siang kecil kalau mau berangkat TK bilang dia mau buat ini, dia buru-buru ke belakang, dia memasakkan apa yang diminta anak itu. Dan kemudian saya ternyata lebih sering sakit ketimbang dia. Padahal menurut saya dia lebih banyak lelah ketimbang saya. Jadi kata kuncinya adalah ada sinergi yang positif, ada keinginan yang kuat, dan jangan pernah kehilangan mimpi besar untuk menjadi siapa, atau orang besar, atau orang-orang berdaya pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.